Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan terkoneksi, aku menyadari bahwa rasa cemas telah menjadi bagian yang tak terelakkan dari keseharian. Dunia digital membuka begitu banyak peluang untuk belajar, bekerja, dan berkembang. Namun di saat yang sama, dunia ini juga menampilkan wajah lain. Wajah penuh perbandingan, tekanan, dan kompetisi tanpa henti. Setiap kali aku membuka layar ponsel, terpampang kesuksesan orang lain, prestasi, pencapaian karier, perjalanan hidup yang tampak sempurna. Di sanalah benih keraguan sering tumbuh. Apakah aku cukup baik? Apakah kemampuan yang kumiliki benar-benar berarti? Aku tidak memungkiri. Rasa cemas itu nyata. Ia datang perlahan, menjelma menjadi pikiran yang mempertanyakan setiap langkahku. Namun, di titik tertentu aku mulai sadar bahwa rasa cemas bukanlah musuh yang harus kuhindari, melainkan sinyal yang mengingatkanku bahwa aku peduli. Aku peduli terhadap masa depanku, terhadap apa yang sedang kuperjuangkan. Maka dari itu, alih-alih melarikan diri dari kecemasan, aku belajar untuk berdamai dengannya. Aku mulai melihat bahwa kemampuan tidak diukur dari seberapa cepat aku mencapai tujuan, tetapi dari kesediaanku untuk terus berusaha. Meski ada rasa takut yang menyertai, kepercayaan terhadap kemampuan diri di era digital yang menuntut kesempurnaan instan ini bukanlah hal yang mudah. Aku harus menanamkan keyakinan bahwa prosesku sah, meskipun tak selalu terlihat oleh dunia. Aku belajar menerima bahwa tidak semua kemajuan dapat diukur dengan angka, pujian, atau validasi dari orang lain. Ada kemajuan yang hanya bisa kurasakan sendiri saat aku lebih sabar menghadapi tekanan, lebih tenang menilai diriku, dan lebih jujur terhadap perasaanku. Itulah bentuk kemampuan yang sering luput dari sorotan, tapi sesungguhnya paling bermakna. Aku percaya, rasa cemas yang sering menghampiri bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses memahami diri. Justru karena aku pernah merasa tidak cukup, aku terdorong untuk tumbuh. Karena aku pernah merasa kalah, aku belajar bangkit. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, aku memilih untuk tidak ikut terburu-buru. Aku tidak lagi ingin hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Aku ingin hidup untuk memahami dan mengasah potensiku sendiri. Percaya pada kemampuan diri bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, tetapi mengakui bahwa di balik segala keterbatasan, ada ruang untuk berkembang. Dunia digital mungkin menampilkan ribuan sosok yang tampak lebih hebat, lebih sukses, atau lebih beruntung dariku. Tetapi aku tak lagi membandingkan jalanku dengan mereka. Aku berjalan di jalanku sendiri, dengan langkah yang mungkin lebih lambat, namun penuh kesadaran. Dan di setiap langkah itu, aku belajar satu hal penting, bahwa kepercayaan pada kemampuan diri adalah benteng terakhir di tengah derasnya arus perbandingan, dan selama aku menjaganya, aku tidak akan terseret pergi. Dalam kehidupan modern yang serba digital, aku seringkali bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan nilai diri manusia ditentukan oleh angka-angka yang muncul di layar? Sejak kapan ukuran kemampuan, kreativitas, bahkan eksistensi seseorang bergantung pada jumlah like, view, atau follower? Dunia maya yang seharusnya menjadi ruang berekspresi kini berubah menjadi panggung kompetisi yang tak terlihat ujungnya. Aku hidup di masa ketika algoritma media sosial seolah menjadi penentu siapa yang layak didengar dan siapa yang diabaikan. Seringkali aku merasa bahwa keberadaanku diukur bukan dari apa yang benar-benar bisa kulakukan, melainkan dari seberapa menarik diriku terlihat di mata sistem. Namun, di tengah gemuruh digital itu, aku belajar satu hal penting. Algoritma tidak pernah benar-benar mengenalku. Ia tidak tahu bagaimana aku berjuang di balik layar, tidak melihat proses panjang di balik setiap pencapaian kecil yang mungkin tidak mendapat perhatian publik. Ia hanya menilai dari interaksi, dari seberapa lama orang bertahan melihat sesuatu, dari seberapa banyak respon yang berhasil dikumpulkan. Padahal, kemampuan manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar data statistik. Aku mulai menyadari bahwa ketika aku membiarkan algoritma menentukan nilai diriku, aku sebenarnya menyerahkan kendali atas kepercayaan diriku sendiri kepada sesuatu yang tidak memiliki emosi, empati, maupun pemahaman tentang perjuangan. Aku percaya pada kemampuanku, bukan karena aku selalu berhasil, tetapi karena aku tahu bahwa diriku jauh lebih berharga dari sekadar angka. Mungkin aku tidak memiliki ribuan pengikut atau unggahan yang viral, namun aku memiliki dedikasi, konsistensi, dan semangat yang tumbuh dari ketulusan. Hal-hal itu tidak akan pernah bisa diukur oleh sistem manapun.
Aku belajar untuk tidak lagi mencari validasi di ruang yang begitu mudah berubah. Hari ini algoritma bisa mengangkat seseorang ke puncak popularitas, tapi esok hari bisa menjatuhkannya tanpa alasan. Aku tidak ingin hidup dengan fondasi yang rapuh seperti itu. Percaya pada kemampuan diri di era digital berarti menegakkan keyakinan bahwa nilai sejati seseorang ditentukan oleh integritas dan usaha, bukan oleh sorotan semu. Aku ingin tetap bekerja, berkarya, dan tumbuh tanpa harus terus-menerus menatap angka di layar. Aku ingin mencintai prosesku sendiri, sekalipun ia berjalan tanpa pengakuan publik. Sebab, penghargaan paling tulus bukan datang dari dunia yang mengukur segalanya dengan algoritma, melainkan dari kesadaran bahwa aku telah berusaha dengan sepenuh hati pada ukurnya. Aku menyadari bahwa dunia maya hanyalah cermin kecil yang menampilkan sebagian dari kenyataan, bukan keseluruhan diriku. Ketika aku berhenti membiarkan algoritma mengatur makna hidupku, aku menemukan kembali kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Aku tidak lagi takut jika karyaku tidak mendapat perhatian, karena aku tahu setiap hal yang kulakukan dengan niat baik memiliki nilai, meski tak terlihat oleh sistem. Disitulah letak kekuatan sejati, ketika aku tetap percaya pada kemampuanku. Bahkan saat dunia digital mencoba mendikte siapa aku seharusnya. Dalam perjalanan hidup yang penuh dinamika, aku seringkali dihadapkan pada kenyataan pahit. Kegagalan, kata itu sederhana, namun dampaknya begitu dalam. Ia menyentuh harga diri, mengguncang keyakinan, dan terkadang membuatku mempertanyakan kemampuan yang selama ini kupercaya. Di tengah dunia modern yang memuja kesempurnaan, kegagalan seringkali dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan. Media sosial menampilkan keberhasilan tanpa celah, wajah-wajah bahagia yang seolah hidupnya tanpa hambatan. Namun, di balik semua citra itu, aku tahu ada kenyataan yang berbeda. Kenyataan bahwa setiap manusia pasti pernah gagal, dan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kedewasaan. Aku pernah merasa dunia menutup pintunya di hadapanku, saat rencana yang kususun rapi runtuh begitu saja, saat usaha keras tak berbuah hasil, dan saat dukungan dari sekitar perlahan menghilang. Aku hampir kehilangan arah. Aku mulai mempertanyakan, apakah kemampuan yang kumiliki benar-benar nyata, atau hanya keyakinan semu yang kubangun untuk menenangkan diri. Namun di titik terendah itu, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kutemukan ketika aku berada di puncak. Ketenangan untuk menerima, keberanian untuk mengakui, dan kesadaran untuk memperbaiki. Aku belajar bahwa kegagalan bukan musuh, melainkan guru yang keras namun jujur. Ia mengajarkan ketekunan, kerendahan hati, dan kesabaran dalam menghadapi kenyataan yang tak selalu sesuai harapan. Aku menyadari, bangkit dari kegagalan bukan sekadar soal mencoba lagi, melainkan soal memulihkan kepercayaan terhadap kemampuan diri. Saat gagal, seringkali aku kehilangan bukan hanya kesempatan, tetapi juga keyakinan. Rasa percaya diri terkikis oleh rasa malu dan kecewa. Namun perlahan, aku belajar membangunnya kembali, bata demi bata. Aku mulai menghargai setiap proses kecil. Langkah pertama setelah kejatuhan, keberanian untuk mencoba hal baru, dan tekad untuk tetap melangkah meski masih ragu. Di sanalah letak makna sejati dari percaya pada kemampuan diri. Bukan pada saat segalanya berjalan lancar, tetapi justru ketika semua hal terasa salah dan aku tetap memilih untuk bangkit. Aku pun mulai melihat kegagalan dari sudut pandang yang lebih luas. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kegagalan sering dianggap sebagai bukti ketidakmampuan. Padahal, justru di sanalah kemampuan diuji. Siapapun bisa berjalan di jalan yang datar, tetapi hanya mereka yang memiliki kekuatan batin, yang mampu menapaki jalan penuh kerikil, dan tetap melangkah. Aku tidak ingin lagi menutupi kegagalanku. Aku ingin menjadikannya bagian dari kisahku, bukan sebagai noda, melainkan sebagai warna yang memperkaya perjalanan hidupku. Kini, aku memahami, kesuksesan yang sejati bukanlah ketika aku tidak pernah gagal, melainkan ketika aku tidak membiarkan kegagalan menghapus keyakinanku pada diri sendiri. Aku tidak lagi takut jatuh, karena aku tahu aku mampu bangkit, dan setiap kali aku bangkit, aku menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengenal siapa diriku sebenarnya. Dunia mungkin tidak akan selalu menghargai proses itu, tetapi aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Aku hanya perlu tahu satu hal, bahwa aku telah berjuang dengan sepenuh hati, dan di dalam perjuangan itulah kemampuan sejati manusia menemukan bentuknya.
Di zaman modern ini, aku sering merasa seolah hidup berada di bawah pengawasan tak kasat mata. Dunia menuntutku untuk menjadi banyak hal dalam satu waktu. Produktif, sukses, ramah, berintegritas, sekaligus selalu tampak bahagia. Setiap ruang publik, baik nyata maupun digital, dipenuhi dengan ekspektasi tentang bagaimana seharusnya seseorang hidup, berperilaku, dan mencapai tujuan. Dalam tekanan yang demikian besar, terkadang aku lupa bahwa hidup bukan sekadar tentang memenuhi tuntutan, melainkan tentang menemukan makna yang sejati dalam perjalanan menjadi diri sendiri. Ada kalanya aku merasa lelah berpura-pura kuat, hanya agar tidak dianggap lemah. Aku tersenyum ketika hati sedang rapuh, bekerja tanpa henti, agar dianggap bersemangat, dan menampilkan versi terbaik dari diriku setiap saat, agar tetap diterima. Namun di balik semua itu, aku sering bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus hidup dengan cara seperti ini? Tuntutan sosial seolah menjadi tali halus yang perlahan mengikat kebebasan diriku. Aku diminta untuk selalu tampak cukup sukses, cukup menarik, cukup baik, tanpa benar-benar diberi ruang untuk menjadi apa adanya. Dalam perjalanan yang melelahkan itu, aku mulai sadar bahwa kepercayaan terhadap kemampuan diri bukan hanya tentang sejauh mana aku bisa memenuhi harapan orang lain, tetapi tentang keberanian untuk menetapkan batas. Aku mulai belajar berkata tidak terhadap hal-hal yang membuatku kehilangan arah. Aku belajar bahwa tidak semua tuntutan harus dipenuhi, tidak semua opini harus dituruti. Aku mulai mengenali suara hatiku sendiri yang selama ini tenggelam di antara kebisingan ekspektasi sosial. Suara yang lembut namun jujur mengatakan bahwa aku berharga bukan karena aku sempurna, tetapi karena aku berusaha menjadi lebih baik tanpa mengkhianati diriku sendiri. Menemukan diri di tengah tuntutan sosial bukanlah perkara mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk melawan arus, untuk menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti pilihan hidupku. Ada risiko di sana, risiko dikritik, disalahpahami, bahkan dijauhkan. Namun, justru disitulah letak makna kepercayaan pada kemampuan diri. Keyakinan bahwa aku mampu berjalan di jalanku sendiri. Meski dunia menganggap arah itu salah, aku tidak ingin menjadi bayangan dari keinginan orang lain. Aku ingin menjadi cerminan dari nilai yang benar-benar aku yakini. Kini aku belajar untuk menilai. Keberhasilanku bukan dari seberapa banyak aku memenuhi standar sosial, tetapi dari seberapa tulus aku menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang kupegang. Aku tak lagi ingin memaksakan diri untuk selalu tampak baik di mata dunia. Aku ingin bahagia dalam diam, berkembang tanpa perlu selalu diperlihatkan, dan sukses dalam definisiku sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah perlombaan siapa yang paling sempurna di mata masyarakat, melainkan perjalanan menemukan siapa yang paling jujur kepada dirinya sendiri. Percaya pada kemampuanku kini berarti mempercayai juga pilihan-pilihan yang kuambil. Meski sederhana, meski berbeda, aku tahu bahwa dalam kebebasan menjadi diri sendiri, ada kekuatan yang tak bisa dibeli, ketenangan, dan di tengah derasnya arus tuntutan sosial, ketenangan itulah yang menjagaku agar tetap utuh, agar tetap percaya bahwa diriku, dengan segala kekurangannya, sudah cukup berharga untuk dihargai. Setiap kali aku menatap layar ponsel atau komputer, aku selalu teringat betapa besar peran teknologi dalam kehidupanku hari ini. Hampir setiap aktivitas, dari bekerja, belajar, hingga berinteraksi, tidak lagi bisa dipisahkan dari kehadiran teknologi. Ia hadir dalam bentuk yang memudahkan, membantu, dan mempercepat segalanya. Namun, di balik kemudahan itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku masih benar-benar mengendalikan teknologi? Atau justru akulah yang kini dikendalikan olehnya? Dunia modern telah menjadikan teknologi seperti oksigen. Tanpa disadari, ia mengatur ritme hidupku. Aku bangun dengan alarm digital, bekerja di depan layar, berkomunikasi melalui pesan instan, dan mencari hiburan lewat platform daring. Semuanya terasa efisien, praktis, bahkan menenangkan. Tapi di sela-sela kemudahan itu, perlahan, aku kehilangan sesuatu yang dulu sangat berarti. Rasa mandiri dalam berpikir dan mengambil keputusan. Aku menjadi begitu bergantung pada notifikasi, rekomendasi, dan algoritma yang menentukan apa yang harus kulihat, baca, bahkan pikirkan. Aku mulai menyadari bahwa kepercayaan pada kemampuan diri tidak hanya diuji oleh tantangan eksternal,
tetapi juga oleh ketergantungan yang kian dalam terhadap sistem buatan manusia itu sendiri. Teknologi memang memberi kekuatan, tetapi juga bisa mereduksi kemampuan alami manusia. Di masa lalu, aku terbiasa mengingat banyak hal, berpikir panjang sebelum bertindak, dan mencari solusi dengan mengandalkan logika serta intuisi. Kini, sebagian besar dari itu digantikan oleh mesin pencari dan kecerdasan buatan. Tanpa sadar, aku mulai merasa tidak percaya diri untuk mengambil keputusan tanpa bantuan digital. Aku lupa bahwa kemampuan berpikir, menganalisis, dan mencipta adalah bagian dari kodrat manusia yang tak tergantikan. Disinilah muncul pertanyaan penting. Sejauh mana aku harus menyerahkan kendali kepada teknologi tanpa kehilangan jati diriku sebagai manusia yang bebas dan berpikir? Aku kemudian memahami bahwa percaya pada kemampuan diri di era teknologi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menempatkannya pada posisi yang seimbang. Aku ingin menjadi pengguna yang bijak, bukan sekadar konsumen pasif dari sistem yang lebih cerdas dariku. Aku ingin memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu arah hidup. Sebab ketika manusia terlalu tunduk pada mesin, ia kehilangan hal paling berharga yang membedakannya dari ciptaannya sendiri. Kesadaran, aku menyadari bahwa kemandirian berpikir kini menjadi bentuk kepercayaan diri yang paling penting. Di tengah dunia yang didominasi oleh kecerdasan buatan, manusia masih memiliki sesuatu yang tidak bisa digantikan: empati, intuisi, dan nilai moral. Aku tidak ingin menjadi manusia yang hanya pandai menekan tombol, tetapi kehilangan kemampuan untuk merenung. Maka aku mulai melatih diriku untuk berpikir lebih kritis, untuk tidak selalu menerima apa yang diberikan layar kepadaku. Aku ingin tetap mempertahankan ruang dalam diriku yang bebas dari intervensi teknologi. Ruang untuk merasa, berimajinasi, dan memilih dengan sadar. Kini aku tahu, mengendalikan teknologi berarti juga mengendalikan diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi hidup dalam ketergantungan yang membatasi. Aku ingin percaya bahwa di balik semua kemudahan digital, masih ada kemampuan alami yang layak kuasa. Kemampuan untuk memahami, mencipta, dan mengarahkan hidup sesuai nilai yang kupercaya. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Akulah yang menentukan maknanya. Dan selama aku masih percaya pada kemampuanku untuk berpikir dan memilih, aku akan tetap menjadi tuan atas hidupku, bukan sekadar produk dari sistem yang kubangun sendiri. Dalam kehidupan modern yang riuh dan syarat informasi, aku sering merasa sulit mendengar suara hatiku sendiri. Setiap hari, telingaku dipenuhi oleh opini, saran, dan penilaian orang lain yang datang dari berbagai arah, media sosial, lingkungan kerja, bahkan dari orang-orang terdekat. Dunia seolah tak pernah berhenti berbicara, seakan semua orang berlomba menjadi yang paling benar, paling tahu, dan paling layak untuk diikuti. Dalam kebisingan yang tak ada habisnya itu, aku sering kehilangan arah, tak tahu mana suara yang seharusnya kudengarkan, dan mana yang sebaiknya kuabaikan. Namun, di balik semua hiruk-pikuk itu, aku tahu bahwa ada satu suara yang paling penting. Suara yang lembut, kadang nyaris tak terdengar, namun selalu jujur. Suara hatiku sendiri. Sayangnya, dalam upaya untuk diterima dan diakui, aku sering menenggelamkan suara itu. Aku memilih untuk mengikuti arus, menyesuaikan diri dengan mayoritas. Bahkan ketika hatiku berbisik bahwa arah itu bukan untukku. Aku takut dianggap berbeda, takut dikucilkan, karena tak sepaham dengan pandangan umum. Tetapi semakin sering aku mengabaikan suara hatiku, semakin aku merasa jauh dari diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa percaya pada kemampuan diri juga berarti berani mempercayai intuisi yang lahir dari hati. Tidak semua keputusan harus mengikuti logika sosial. Tidak semua langkah harus sesuai dengan ekspektasi dunia. Ada kalanya, justru suara hati yang paling sederhana mampu menuntunku menuju jalan yang benar. Ketika aku berhenti sejenak dari kebisingan luar, aku mulai mendengar lagi bisikan itu. Lembut, namun penuh keyakinan. Ia mengingatkanku akan nilai-nilai yang kupegang, impian yang sesungguhnya ingin kucapai, dan prinsip yang tak boleh kuabaikan demi kesenangan sementara. Di tengah derasnya opini publik, aku belajar bahwa mempertahankan suara hati bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk keberanian. Aku tidak bisa menyenangkan semua orang, dan aku tidak perlu melakukannya. Aku tidak harus selalu sepakat dengan arus besar, karena kebenaran tidak selalu berada di sisi yang ramai. Aku mulai berlatih untuk tenang,
ketika pandanganku berbeda, untuk tegas ketika keyakinanku diuji, dan untuk sabar ketika pilihanku diragukan. Disitulah aku menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang tumbuh dari keyakinan pada kemampuan diri untuk berpikir, menilai, dan mengambil keputusan secara mandiri. Aku tidak lagi ingin hidup sebagai gema dari suara orang lain. Aku ingin menjadi nada yang berdiri sendiri, meski kadang terdengar sumbang di antara harmoni dunia. Aku percaya bahwa setiap manusia memiliki kompas batin yang mampu menunjukkan arah terbaik bagi dirinya. Hanya saja, kita sering terlalu sibuk mengikuti peta yang dibuat orang lain. Kini aku berusaha untuk lebih banyak diam, bukan karena tak punya pendapat, tetapi karena aku ingin mendengar dengan lebih dalam. Sebab di dalam keheningan, aku menemukan kembali diriku, utuh, jujur, dan apa adanya. Percaya pada kemampuan diri, bagiku, kini berarti percaya pada suara hati yang membimbing langkahku. Dunia boleh saja terus ramai dengan perdebatan, tetapi aku tidak ingin kehilangan ketenangan batinku, hanya karena ingin dianggap benar oleh orang lain. Aku memilih untuk berjalan di jalanku sendiri, dengan keyakinan bahwa selama aku setia pada nurani dan prinsipku, aku tidak akan tersesat. Dan dalam kesunyian di antara keramaian itulah, aku akhirnya memahami makna sejati dari kebebasan, menjadi diri sendiri, tanpa rasa takut. Dalam perjalanan hidup yang penuh luka dan pergumulan, aku menyadari bahwa penyembuhan, atau yang sering disebut healing, bukan sekadar tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang belajar untuk mempercayai diri sendiri kembali. Aku pernah berada di titik di mana kepercayaan diriku hancur. Bukan karena aku tidak mampu, tetapi karena terlalu sering diragukan, dikritik, dan dibandingkan. Luka-luka kecil yang datang dari kata-kata orang lain, kegagalan, maupun pengkhianatan, perlahan menumpuk menjadi dinding yang memisahkan aku dari diriku sendiri. Aku masih bergerak, masih hidup, tetapi tanpa arah dan tanpa keyakinan. Di tengah tren modern yang membicarakan healing seolah sebagai proses instan, aku justru menemukan bahwa penyembuhan sejati tidak sesederhana itu. Ia bukan sekadar tentang liburan, meditasi, atau menenangkan diri di ruang yang indah. Healing sejati adalah proses panjang untuk berdamai dengan sisi-sisi diriku yang pernah retak, untuk menatap luka bukan dengan penolakan, melainkan dengan penerimaan. Dan dalam proses itulah, aku menemukan bahwa penyembuhan tidak akan pernah lengkap tanpa adanya self-trust, kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk tumbuh, bertahan, dan melangkah kembali. Seringkali, luka membuatku ragu. Aku takut mencoba lagi, karena khawatir akan gagal. Aku takut percaya lagi, karena pernah dikecewakan. Dan aku takut bermimpi, karena terlalu sering terbangun dalam kenyataan yang pahit. Namun lambat laun, aku mulai memahami bahwa rasa takut itu wajar. Ia adalah bagian dari proses penyembuhan. Aku belajar untuk tidak memaksa diriku baik-baik saja dengan cepat. Aku membiarkan waktu bekerja, membiarkan hati, belajar mempercayai kembali setiap bagian dari diriku yang dulu kusalahkan. Saat aku mulai mempercayai diriku sendiri, aku mulai melihat perubahan kecil. Aku tak lagi mudah menyerah, tak lagi bersembunyi di balik rasa cemas, dan tak lagi takut berjalan seorang diri. Percaya pada kemampuan diri dalam konteks penyembuhan berarti memberi ruang bagi diri untuk gagal, untuk jatuh, dan tetap percaya bahwa aku mampu bangkit lagi. Aku belajar memaafkan diriku sendiri atas segala kesalahan yang pernah kulakukan. Karena tanpa itu, aku tak akan pernah bisa tumbuh. Aku juga belajar bahwa tidak ada orang lain yang benar-benar bisa menyembuhkan diriku. Karena pada akhirnya, yang memiliki kekuatan untuk memperbaiki hati yang patah hanyalah diriku sendiri. Dunia boleh memberi dukungan, tapi langkah-langkah kecil menuju pemulihan harus datang dari kemauanku untuk percaya lagi. Kini aku mengerti bahwa healing bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari perjalanan itu sendiri. Aku tidak harus menjadi sempurna untuk dikatakan pulih. Aku hanya perlu terus berjalan dengan keyakinan bahwa setiap luka yang kuhadapi sedang mengajarkanku sesuatu tentang ketahanan, keikhlasan, dan keberanian. Aku tidak lagi ingin menghapus masa lalu, karena aku tahu luka-luka itulah yang membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak hari ini. Kepercayaan diri yang lahir setelah proses penyembuhan terasa berbeda
ia tidak lagi rapuh, tidak bergantung pada validasi luar, dan tidak mudah runtuh ketika diuji. Ia tumbuh dari dasar yang kokoh, dari kesadaran bahwa aku pernah hancur, tetapi mampu menyusun diriku kembali. Dan kini, setiap kali aku menatap cermin, aku tidak hanya melihat seseorang yang telah sembuh, tetapi seseorang yang telah memilih untuk mempercayai dirinya lagi. Di sanalah aku menemukan kedamaian yang sejati. Bukan karena aku tak lagi terluka, melainkan karena aku telah berdamai dengan luka itu dan menjadikannya bagian dari kekuatanku. Menjadi perempuan di era modern adalah sebuah perjalanan yang indah, sekaligus menantang. Aku sering merenung betapa banyak peran yang harus dijalani oleh seorang perempuan, anak, istri, ibu, pekerja, pelajar, sekaligus individu yang memiliki mimpi dan cita-cita pribadi. Terkadang, semua peran itu berjalan bersamaan, saling bertubrukan, dan meninggalkan kelelahan yang tidak selalu tampak di permukaan. Dunia seringkali memandang perempuan dengan standar yang tidak adil dan tidak kuat, namun tetap lembut, diminta cerdas, namun tidak boleh melampaui batas yang dianggap pantas. Dalam situasi seperti itu, mempertahankan kepercayaan diri menjadi sebuah perjuangan yang sunyi, namun bermakna. Aku pernah merasa kehilangan arah karena terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain. Ada saat di mana aku mencoba menjadi sempurna, menuruti semua tuntutan sosial agar dianggap baik, agar diterima, agar tidak dipandang berbeda. Namun semakin keras aku berusaha, semakin jauh aku dari diriku sendiri. Aku lupa bahwa menjadi perempuan bukanlah tentang menjadi segalanya untuk semua orang, melainkan tentang menjadi diriku yang sebenarnya. Dengan segala kekuatan dan kelemahan yang kumiliki, kepercayaan pada kemampuan diri sebagai perempuan tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia mencoba meremehkan. Aku menyadari bahwa peran ganda perempuan di zaman ini seringkali menjadi sumber tekanan yang luar biasa. Di satu sisi, perempuan diharapkan berkontribusi secara profesional, berkarier, mandiri secara finansial, dan memiliki ambisi. Namun di sisi lain, mereka juga diharapkan tetap memegang peran tradisional, mengurus keluarga, menjaga citra, dan mematuhi norma-norma sosial yang terkadang membatasi ruang gerak. Banyak perempuan akhirnya terjebak di antara dua kutub itu, merasa bersalah ketika terlalu fokus bekerja, dan merasa tak berharga ketika memilih keluarga. Aku pun pernah berada dalam dilema itu. Namun pada akhirnya, aku belajar bahwa setiap pilihan perempuan sah adanya, selama pilihan itu datang dari kesadaran, bukan dari paksaan. Percaya pada kemampuan diri, bagiku, berarti mengakui bahwa aku berhak menentukan jalanku sendiri. Aku berhak untuk bermimpi besar tanpa harus merasa bersalah, berhak untuk mencintai diri tanpa dianggap egois, dan berhak untuk gagal tanpa dicap lemah. Aku juga belajar bahwa kekuatan perempuan tidak selalu tampak dalam tindakan besar. Terkadang, ia hadir dalam kesabaran menghadapi hari-hari sulit, dalam keberanian untuk berkata tidak, atau dalam tekad untuk terus berjalan meski dunia tampak menentang. Di tengah masyarakat yang masih sering menilai perempuan dari tampilan luar atau status sosialnya, aku memilih untuk menilai diriku dari prosesku. Aku tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi. Aku ingin membangun kepercayaan diri yang tumbuh dari kesadaran bahwa aku mampu berkontribusi, mampu mencipta, dan mampu mencintai tanpa kehilangan jati diriku. Aku ingin menjadi perempuan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Perempuan yang tahu kapan harus kuat dan kapan harus beristirahat, yang tahu kapan harus bersuara dan kapan harus diam dengan martabat. Kini aku melihat bahwa menjadi perempuan di dunia modern bukanlah tentang membuktikan diri kepada siapapun, melainkan tentang meneguhkan keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Dunia mungkin tidak selalu memberi ruang yang luas bagi perempuan untuk berdiri, tetapi aku tahu bahwa setiap langkah kecil yang kuambil dengan keberanian adalah bentuk perlawanan terhadap batasan yang diciptakan oleh sistem. Aku percaya bahwa setiap perempuan memiliki kekuatan yang unik, kekuatan untuk menyembuhkan, membangun, dan mengubah. Dan selama aku terus percaya pada kemampuanku sebagai perempuan, aku tahu bahwa tidak ada peran, tekanan, atau pandangan dunia yang bisa memadamkan cahaya yang lahir dari dalam diriku. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini,
Aku sering merasa bahwa waktu bergerak terlalu cepat. Sementara aku terus berlari, tanpa benar-benar tahu kemana tujuanku. Di era di mana kesibukan dianggap sebagai simbol keberhasilan, aku tumbuh dalam keyakinan bahwa nilai diriku ditentukan oleh seberapa banyak hal yang dapat kuselesaikan dalam sehari. Aku terbiasa membuat daftar panjang berisi target, rencana, dan pencapaian yang harus diraih. Seolah hidup adalah perlombaan yang harus dimenangkan setiap hari. Namun, di balik semua itu, aku seringkali merasa kosong. Ada lelah yang tak terucapkan. Ada tekanan yang tak terlihat. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini benar-benar makna produktivitas yang sesungguhnya? Aku menyadari bahwa dalam upaya menjadi produktif, aku justru kehilangan keseimbangan antara bekerja dan hidup. Aku mengukur keberhasilanku dari hasil yang kasat mata, bukan dari kedamaian batin yang kualami. Hari-hariku penuh dengan aktivitas, tetapi sering kali tanpa makna. Aku merasa bersalah setiap kali beristirahat, seolah waktu luang adalah bentuk kemalasan. Dunia modern menanamkan pola pikir bahwa berhenti berarti tertinggal. Padahal kadang berhenti justru cara terbaik untuk menemukan arah. Aku mulai memahami bahwa menjadi produktif bukan berarti terus bergerak tanpa henti, tetapi mampu menempatkan tenaga dan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Belajar ulang. Arti produktivitas berarti belajar mengenali batas. Aku bukan mesin yang bisa bekerja tanpa jeda. Aku manusia dengan kebutuhan akan istirahat, refleksi, dan keheningan. Aku mulai melihat bahwa istirahat bukanlah kemunduran, melainkan bagian penting dari proses untuk menjadi lebih efektif dan bijak. Saat aku memaksa diri untuk terus sibuk, hasil yang kudapat seringkali justru tidak maksimal. Pikiranku jenuh, semangatku pudar, dan kreativitasku hilang. Namun, ketika aku memberi ruang bagi diri untuk berhenti sejenak, aku menemukan kejernihan yang selama ini hilang. Aku mampu berpikir lebih jernih, bekerja lebih fokus, dan merasakan kepuasan yang lebih dalam terhadap setiap hal yang kulakukan. Aku juga belajar bahwa produktivitas sejati tidak selalu tentang hasil besar, tetapi tentang kebermaknaan dalam hal kecil. Ada nilai dalam pekerjaan sederhana yang dilakukan dengan ketulusan. Ada kepuasan dalam menyelesaikan satu hal dengan sepenuh hati, daripada menyelesaikan 10 hal tanpa makna. Aku tak lagi ingin terjebak dalam pola hidup yang mengukur keberhasilan dari seberapa sibuk aku terlihat. Aku ingin mengukur keberhasilanku dari seberapa damai aku menjalani hari-hariku. Seberapa selaras antara apa yang kulakukan dengan apa yang kupercaya. Percaya pada kemampuan diri dalam konteks produktivitas berarti juga percaya bahwa aku berhak menata ritme hidupku sendiri. Aku berhak menentukan kapan harus bekerja keras dan kapan harus beristirahat. Dunia mungkin memuja kecepatan, tetapi aku belajar menghargai ketepatan. Aku tidak ingin lagi membiarkan tekanan sosial membuatku kehilangan kendali atas hidupku. Aku ingin bekerja bukan karena takut tertinggal, melainkan karena aku menikmati proses memberi makna pada setiap langkah yang kuambil. Kini aku memahami bahwa produktivitas sejati adalah ketika aku mampu hidup dengan sadar, bekerja dengan semangat, beristirahat dengan tenang, dan tetap menghargai diri, apapun hasilnya. Aku tak lagi ingin membuktikan diri lewat kesibukan semata, karena aku tahu keberhargaan diriku tidak ditentukan oleh seberapa banyak aku menghasilkan, melainkan oleh seberapa tulus aku menjalani. Dalam kesadaran itu, aku menemukan kembali rasa percaya pada kemampuanku. Kemampuan untuk hidup seimbang, bijak, mengatur waktu, dan tetap menjadi manusia utuh di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan tanpa henti. Dalam perjalanan hidupku, aku seringkali terjebak dalam perlombaan yang tidak ku mengerti kapan dimulainya dan untuk apa tujuannya. Dunia modern yang penuh kompetisi menanamkan gagasan bahwa keberhasilan berarti menjadi yang paling unggul, paling cepat, paling kaya, paling berprestasi, paling disukai. Dari sekolah hingga dunia kerja, dari media sosial hingga kehidupan pribadi, aku terbiasa membandingkan diriku dengan orang lain. Setiap kali melihat seseorang mencapai sesuatu, aku merasa tertinggal. Setiap kali melihat seseorang tampak bahagia, aku merasa ada yang salah dengan hidupku. Aku tidak sadar bahwa kebiasaan membandingkan diri inilah yang perlahan mengikis kepercayaanku pada kemampuan sendiri. Aku kemudian mulai bertanya, mengapa aku harus mengukur hidupku dengan ukuran orang lain?
Mengapa kebahagiaan dan keberhasilanku harus ditentukan oleh standar yang ditetapkan oleh dunia luar? Aku sadar, setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tidak semua orang akan berjalan di lintasan yang sama, dan tidak semua pencapaian bisa diukur dengan cara yang sama. Namun, menyadari hal itu tidak semudah mengatakannya. Ada proses panjang yang harus kulalui. Proses belajar untuk menghargai diri tanpa perbandingan. Untuk menyadari bahwa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri jauh lebih bermakna daripada berusaha mengalahkan semua orang. Aku belajar bahwa menjadi versi terbaik bukan berarti sempurna. Ia berarti tumbuh, berkembang, dan memperbaiki diri. Sedikit demi sedikit, aku mulai fokus pada kemajuan kecil yang kucapai setiap hari. Hal-hal sederhana, seperti mampu menenangkan diri di tengah tekanan, berani mengambil keputusan tanpa takut salah, atau mampu memaafkan diriku atas kesalahan yang lalu. Aku tidak lagi memandang kesuksesan sebagai puncak yang harus kuraih dengan tergesa, melainkan sebagai perjalanan panjang yang harus kunikmati dengan penuh kesadaran. Kepercayaan pada kemampuan diri pun tumbuh dari kesediaanku untuk menerima diriku apa adanya, tanpa syarat dan tanpa perbandingan. Dalam dunia yang terus mengagungkan kompetisi, aku memilih untuk menempuh jalan yang berbeda. Jalan kolaborasi, pertumbuhan, dan keseimbangan. Aku tidak ingin lagi menjadikan orang lain sebagai tolok ukur keberhasilanku. Karena setiap individu membawa cerita, latar, dan tantangan yang unik. Aku menghargai keberhasilan orang lain tanpa merasa berkurang. Sebab aku tahu bahwa cahaya orang lain tidak akan pernah memadamkan cahayaku. Aku percaya bahwa dengan tetap setia pada nilai dan prosesku sendiri, aku akan sampai pada tempat yang memang diperuntukkan bagiku. Meskipun jalannya tidak selalu sama seperti milik orang lain. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri juga berarti berani menghadapi sisi gelap yang selama ini kuhindari. Aku belajar untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan, karena di sanalah letak kemanusiaanku. Aku belajar untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kuubah, tetapi ada banyak hal yang masih bisa kuusahakan. Dan dalam setiap usaha itulah aku menemukan makna dari kepercayaan diri. Keyakinan bahwa aku mampu menjadi lebih baik dari kemarin, tanpa harus menjadi lebih hebat dari siapapun. Kini aku mengerti, hidup bukanlah ajang untuk menjadi yang terbaik di antara banyak orang, tetapi perjalanan panjang untuk menjadi lebih mengenal, mencintai, dan mengasah diri. Aku tidak ingin lagi hidup di bawah beang-beang perbandingan. Aku ingin berjalan dengan tenang, membawa keyakinan bahwa versiku hari ini sudah cukup baik, dan versiku esok akan menjadi lebih baik lagi. Dalam kesadaran itu, aku menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, tanpa rasa takut. Dan keyakinan bahwa kemampuan terbesarku bukanlah untuk menang dari orang lain, melainkan untuk menang atas diriku sendiri.